Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Anugrah. Di sini saya akan menjelaskan tentang Image Restoration Theory. Citra mengacu pada bagaimana perasaan organisasi terhadap pemangku kepentingan dan publiknya. Kunci untuk memahami strategi pemulihan citra atau Image Restoration Theory adalah dengan mempertimbangkan bagaimana merespon dengan cepat dan tepat terhadap serangan atau keluhan yang muncul saat krisis terjadi dalam kaitannya dengan citra. Pertama, organisasi harus mengambil tanggung jawab dengan bertindak. Kedua, tindakan yang dibangun harus berkaitan dengan memperhitungkan efek yang akan terjadi dan perlu agar efek yang terjadi menghasilkan respon positif. Sejak awal 1990-an, organisasi menjadi lebih sadar akan tanggung jawab mereka untuk berkontribusi kepada masyarakat dalam cara ekonomi, sosial, lingkungan, dan politik. Bahkan jika ada kesalahan kecil, gambar akan rusak. Brown dan Levison mencatat bahwa siapapun pasti akan mempertahankan citra jika terancam. Hubungan negatif antara individu atau organisasi dan audiens mereka dapat merusak atau menghancurkan kredibilitas, hubungan, pemasaran, dan kesejahteraan ekonomi. Oleh karena itu, strategi yang berbeda diperlukan untuk membantu individu dan organisasi menanggapi tuduhan negatif ini. Studi tentang citra dan restorasi citra sangat berharga karena memberikan wawasan tentang fungsi penting kehidupan kita. Image Restoration Theory atau disebut juga teori pemulihan citra karena bertujuan untuk meningkatkan citra buruk dan reputasi buruk. Teori pemulihan citra dalam humas diartikan sebagai upaya untuk menjaga reputasi baik perusahaan dengan cara meningkatkan citra dan reputasi perusahaan yang terancam di mata publik. Teori ini dikembangkan dari teori yang sudah ada, yaitu teori alasan. Teori permintaan maaf merupakan dasar dari teori restorasi citra dengan menggunakan pendekatan retoris. Image Restoration Theory diperkenalkan pada tahun 1995 oleh William L. Benoit. Teori ini berkaitan dengan upaya individu, kelompok, atau organisasi untuk mengatasi ancaman citra negatif yang berpotensi melemahkan reputasi mereka. Image Restoration Theory melihat strategi perbaikan citra sebagai bagian dari respon krisis. Tujuan teori ini bukan untuk menjelaskan tahapan perkembangan krisis, melainkan pada pilihan pesan komunikasi untuk memperbaiki citra. Timothy Combs dan Lynn Smith berdebat menganalisis pemulihan citra cenderung mengelompokkan dan berspekulasi tentang daftar strategi yang dapat diikuti untuk memulihkan citra organisasi dalam krisis. Beberapa di antaranya mungkin tidak digunakan sebagai upaya pemulihan citra. Benoit juga menunjukkan bahwa ada hubungan profesional antara jumlah reputasi yang akan dihancurkan dan sejauh mana perannya dalam organisasi perlu dilakukan. Menurut Benoit, ada 5 strategi yang dilakukan untuk mengembalikan citra tersebut, yaitu yang pertama, Daniel. Strategi penyangkalan ini merupakan tanggapan atas semua tuduhan terhadap organisasi dengan penolakan atau penolakan sederhana, yaitu menyangkal tanggung jawab mereka menanggapi atau menolak kesalahan, yaitu memposisikan kembali bahwa pihak lain bersalah. Yang kedua, evasion of responsibility. 5 strategi yang diterapkan yaitu provocation, ketika organisasi merespon bahwa apa yang dilakukannya disebabkan oleh provokasi oleh pihak lain. Defensibility adalah pernyataan bahwa kami tidak memiliki informasi yang cukup tentang topik tersebut. Accident, di mana kasus tersebut dianggap sebagai kecelakaan. Good intention, baik dengan memberikan etikat baik untuk meningkatkan. Yang ketiga, reducing the offensiveness. Ada 5 strategi yang terdiri dari bolstering, di mana organisasi mengatakan telah melakukan yang terbaik untuk memecahkan masalah. Minimization berpendapat bahwa krisis ini hanyalah hambatan kecil. Differentiation, yaitu menyatakan bahwa ada masalah lain yang lebih besar dari kasus ini. Mengatasi penuduhan dengan menuduh pihak lain bertanggung jawab.
compensation dengan memberikan kompensasi kepada korban. Yang keempat, mortification, menutup aib atau malu. Artinya, organisasi meminta maaf atas apa yang terjadi. Yang kelima, corrective action, artinya perusahaan berkomitmen langsung untuk bertindak segera menyelesaikan setiap persoalan yang muncul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.